Tema khotbah pagi hari yang luar biasa ini, rahasia untuk mengalami kemakmuran. Rahasia untuk mengalami kemakmuran. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kekasihku punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dan menggali lubang untuk tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu, saudaraku, menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Tetapi yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. adililah antara aku dengan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya. Yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mengapa yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu. Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu Apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu? apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, Aku akan menebar pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya, Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, Tidak dirantingi dan tidak disiangi. tidak dirantingi dan tidak disiangi, Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. supaya jangan diturunkannya hujan atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Sebab kebun anggur itu adalah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dan orang Yehuda adalah pohon kegemarannya. Dinantinya keadilan, Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. tapi yang ada adalah keonaran. Kebun anggur di lereng yang subur. Lanjutkan terus. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Amin. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Amin. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Gereja Tuhan. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Sangat menyedihkan sekali. Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan segalanya telah diserahkan kepadamu. Semuanya adalah milikmu. Tapi mengapa kita nggak mendapatkannya? Adalah kurangnya pengetahuan. Maka yang pertama, rahasia untuk mengalami kemakmuran dalam segala hal dalam hidup Anda adalah pengetahuan. Maka Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan. Sadari bahwa Anda dan saya adalah pokok anggur pilihan Tuhan. Anda adalah tanaman kegemaran Tuhan, tanaman keagungan Tuhan. Anda bukan orang biasa. Apalagi yang tidak dilakukan untuk kebun anggur itu. Semuanya telah dilakukan untuk kebun anggur itu. Jadi seharusnya gereja Tuhan engkau dan saya harus berbuah yang lebat. Harusnya hidupmu itu, rumah tanggamu, pernikahanmu, karirmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Harusnya berbuah yang lebat. Kenapa? Karena segalanya telah dilakukan untukmu. Tidak ada lagi yang tidak dilakukan. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, Karena engkau telah melupakan pengajaran Allahmu. maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Gereja Tuhan. Jangan melupakan firman, jangan melupakan pengajaran. Maka dikatakan di Yesaya 5 ayat 13. Kalau engkau dan saya tidak mengerti firman, maka engkau akan dibawa ke dalam perbudakan. Kalau engkau dan saya akan dibawa ke dalam pembuangan. Kalau engkau dan saya menolak firman-Nya. Yesaya 5 ayat 13.
Yesaya 5 ayat yang ke-13, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Karena umatku tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Orang-orang yang mulia mati kelaparan. Dan halayak ramai akan menderita kehausan. Mengapa? Perhatikan ayat 11-nya dulu. Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Karena umatku bangun pagi-pagi bukannya cari Tuhan, bukannya berdoa. Umatku bangun pagi bukannya cari Tuhan. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Celakalah mereka yang bangun pagi, mereka mencari minuman yang keras. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedang badannya dihangatkan anggur. Dan badannya dihangatkan dengan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling. Kecapi, gambus, rebana, dan suling. Serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Terdapat dalam perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya. Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Berapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu? Kerjanya hanya mabuk dan minum. Tidak peduli anaknya kuliah, anaknya sekolah atau tidak, tidak peduli. Tidak peduli ada uang di rumah atau tidak, tidak peduli. Pokoknya dia minum, dia mabuk. Tapi pekerjaan Tuhan tidak dipandangnya. Tidak ada waktu untuk belajar firman. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk mempelajari firman Allah. Ada waktu untuk saudaraku. Untuk banyak hal. Tapi tidak punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran ini. Saya berharap engkau mencatat khotbah ini. Saya berharap saudara mencatat pengajaran pagi hari ini. Karena sejauh yang kamu mengerti, sejauh itulah kamu akan dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka sangat penting pagi hari ini yang pertama, Anda mengerti firman. Dan berdoalah hari ini, Tuhan menyingkapkan matamu. Supaya engkau melihat bahwa Anda dan saya adalah pokok anggur pilihan. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Maka dalam Mazmur 119 ayat 18, Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku. Jadi berdoalah hari ini, Tuhan bukalah mata saya ini Tuhan, supaya saya melihat rencanamu yang luar biasa dalam hidup saya. Tidak ada orang ditebus menjadi pengemis. Engkau tidak ditebus oleh Tuhan dengan darahnya supaya engkau gagal. Engkau tidak ada lagi alasan untuk kita gagal. Tidak ada alasan engkau dan saya tidak bisa menghasilkan. Saya ulangi, tidak seorang pun ditebus untuk gagal. Tidak ada seorang pun ditebus untuk saudaraku hidup biasa-biasa. Anda telah ditebus untuk kebesaran. Anda telah ditebus untuk keluar biasaan. Anda telah ditebus untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Maka sangat penting pagi hari ini Anda berdoa Tuhan. Sementara Anda mendengar khotbah ini. Tuhan bukalah mata saya. Supaya mata saya terbuka hari ini. Bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat yang ke-18, singkapkanlah mataku. Singkapkanlah mataku. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman. Ulangi lagi Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat yang ke-18, singkapkanlah mataku. Singkapkanlah mataku. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Jadi berdoalah pagi ini, Tuhan singkapkan mataku supaya aku melihat bahwa saya bukan orang miskin, saya bukan orang gagal, saya bukan orang sakit. Tidak ada yang mati muda. Amin. Nggak ada perceraian. Amin. Rumah tanggamu diberkati. Anak cucumu akan perkasa di muka bumi ini. Amin. Tidak ada yang ditebus untuk saudaraku biasa-biasa. Tidak ada yang ditebus untuk gagal. Tidak ada yang ditebus untuk mati muda. Engkau ditebus supaya engkau sehat dan umur panjang. Engkau ditebus supaya engkau dan saya melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara yang luar biasa. Tidak ada orang ditebus, saudaraku, untuk mengalami depresi. Susah tidur, nggak bisa tidur Pak Pendeta. Lagi ngapain? Lagi mikirin cicilan panci Pak Pendeta. Tidak ada orang ditebus untuk hidup biasa-biasa. Anda dan saya telah ditebus oleh darah Yesus untuk saudaraku melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kurangnya pengetahuan akan firman. Orang tidak mau belajar. Bangun pagi bukannya cari Tuhan, tapi cari yang lain. Tidak punya waktu untuk belajar firman. Jangan berikan waktumu yang sisa untuk belajar firman ini. Firman ini begitu kaya, begitu dalam, begitu luar biasa. Sejauh yang kamu mengerti, sejauh itulah kamu akan dipulihkan. Sejauh kamu mengerti, sejauh itulah kamu akan diberkati. Gereja Tuhan. Semenjak saya disingkapkan bahwa oleh bilurnya aku sembuh.
Gereja Tuhan, dari tahun 98, Juni 98 sampai hari ini, saya tidak pernah sakit. Karena saya mengerti rahasianya. Apa itu? Bilur-bilur Yesus. Maka tiap malam saya makan roti dan anggur, perjamuan kudus tiap malam. Dari 6 tahun yang lalu. Semenjak pandemi, Tuhan bicara kepada saya, kalau kamu ingin sembuh dan jemaat yang kamu gembalakan sembuh, suruh mereka semua makan roti dan anggur tiap-tiap malam. Dan saudaraku, itu nggak mudah buat saya. Tanpa pewahyuan, Anda tidak akan bisa mengerjakan itu. Banyak orang tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena belum disingkapkan. Tapi kalau hari ini kau dan saya, pemahamanmu tidak terkunci, pemahamanmu tidak termaterai. Tapi hari ini kau dan saya, manusia rohanimu mendengar bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 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 Gereja Tuhan, Anda bukan orang sakit. Anda bukan orang sakit. Anda adalah orang yang paling sehat. Kenapa? Karena kesehatanmu telah digaransi, telah dijamin oleh bilur-bilur Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu. Amin. Tapi lihat Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen untuk mendapatkan kesembuhan, dia harus berusaha, dia berjuang, bahkan dia harus pergi ke luar negeri. Gereja Tuhan, engkau tidak perlu pergi ke luar negeri. Yesus adalah tabib yang ajaib. Amin. Engkau tidak perlu, gereja Tuhan, harus pergi mencari dokter yang paling terhebat. Yesus adalah tabib yang ajaib. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Tapi mengapa kita nggak sembuh? Karena kita kurang pengetahuan, kurang pengertian. Kita berpikir bahwa kita adalah orang sakit. Iblis setan akan bekerja dari kebodohanmu, dari ketidaktahuanmu akan firman Allah. Tapi jika hari ini kau dan saya dibukakan, disingkapkan, oh ternyata saya bukan lagi orang sakit, karena penyakitku, kanker, tumor, penyakit apa saja telah ditimpakan ke dalam tubuhnya di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kamu telah sehat. Maka ada seorang ibu 30 tahun, dia penyakit mah 30 tahun. Padahal seorang hamba Tuhan. Tetapi ada jemaat kita yang ikuti jemaat online bilang begini, coba kamu dengar dulu pengajaran Pak Petrus tentang apa? Kesembuhan adalah milikmu. Kesembuhan adalah berkat Tuhan dalam hidup. Jadi hari ini engkau tidak perlu berusaha gimana caranya supaya aku sembuh. Gereja Tuhan, Anda telah sembuh, Anda telah sehat. Gereja Tuhan, nggak perlu saudaraku blessing berkata, jadikan aku anakmu. Blessing adalah anak saya. Gereja Tuhan, Anda telah sembuh, Anda telah sehat. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, kamu telah sehat. Hari ini, dengarkan gereja Tuhan. Kalau hari ini kau dan saya mengerti bahwa biluris adalah jaminan kesehatanmu. Organ tubuhmu normal, sehat. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Gereja Tuhan, kalau Anda ingin sungguh-sungguh sehat, ambillah tubuh dan darah Yesus. Makan itu tiap-tiap malam. Dengan rasa hormat, rasa kagum, rasa bangga. Bahwa aku adalah orang paling sehat. Karena Yesus telah menanggung penyakitku di dalam tubuhnya. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dimanapun Anda berada. Maka ibu yang tadi yang 30 tahun penyakit mah sembuh total. Hari ini tiap minggu ikut 2 puasa. Tiap minggu. Sebelumnya puluhan tahun tidak pernah berpuasa. Kenapa? Karena terlambat makan sedikit. Itu mahnya kumat. Jadi sebentar-bentar dia harus makan. Gereja Tuhan. Bisa kalau dia, kalau kumat Pak Oyong pakai bagaimana? Gereja Tuhan. Iblis adalah penipu, setan dan pembohong. Anda adalah orang yang paling sehat. Amin. Anda adalah orang yang paling sehat. Amin. Anda adalah orang yang paling sehat. Haleluya. Sama, kemakmuran adalah milikmu. Engkau tidak perlu gereja Tuhan harus pontang-panting. Engkau tidak perlu mencuri supaya kaya. Engkau tidak perlu berbohong supaya kaya. Hari ini dengarkan ini. Tidak akan ada lagi yang miskin di garis keluarga. Saya ulangi. Tidak ada lagi yang miskin di garis keluarga. Tuliskan di ruang komentar. Saya tidak bisa lagi miskin. Saya tidak bisa lagi miskin. Tuliskan di ruang komentar. Saya tidak bisa lagi miskin. Saya tidak bisa lagi miskin. Bagaimana engkau bisa miskin? Bapakmu yang punya emas dan perak. Emas dan perak adalah milikku, kepunyaanku. Blessing gak perlu berusaha Bapak Ibu. Karena blessing adalah anak saya. Maka blessing, saya jamin Bapak Ibu. Makan minumnya tersedia. Sepatunya tersedia. Sepatunya sudah puluhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena blessing adalah anak saya. Itulah sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dikatakan apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka gak punya Bapa. Tetapi kamu
Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan datang kepadamu. Gereja Tuhan, semuanya adalah milikmu di dalam nama Yesus. Termasuk kemakmuran adalah agenda Tuhan. Itu sudah tersedia. Maka pagi hari ini Anda harus berdoa, Tuhan, singkapkanlah mataku supaya mataku ini terbuka. Bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Kemarin saya sudah khotbahkan. Di zaman kelaparan, Abraham makin lama makin kaya. Di zaman kelaparan, Ishak kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Di zaman kelaparan, malah Yusuf jadi mangku bumi. Yang lain harus jual tanahnya untuk dapat makanan. Tetapi Yakub dan keturunannya, saudara-saudara Yusuf, malah tinggal di Gosen, mendapatkan makanan dari istana dan gratis. Mereka mendapatkan tanah-tanah yang terbaik. Orang harus menjual tanahnya. Tetapi Yakub dan keturunannya bukan menjual tanahnya. Malah mereka mendapatkan tanah-tanah yang baik di Ramses. Di tempat yang terbaik. Makanan yang terbaik. Dunia mengajarkan kamu harus kerja keras, kamu harus kerja keras, kamu harus kerja keras. Saking kerasnya kamu bekerja, tidak ada waktu kamu berdoa, tidak ada waktu kamu baca Alkitab. Sehingga ketika kamu kaya, kamu berkata, ini karena kerja keras saya. No. Gereja Tuhan, jangan seorang pun memegahkan diri. Amin. Daud berkata, panahku tidak memberikan aku kemenangan, tapi Tuhanlah yang memberikan saya kemenangan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Daud. Daud berkata, ya Tuhan, punyamulah segala kekayaan dan kemuliaan. Segala kekayaan dan kemuliaan datang daripadamu. Adakah orang yang lebih kaya daripada Salomo? Tidak ada. Di mana Salomo mendapatkan kekayaan? Apakah dia karena kerja keras? No, tidak. Ketika Salomo sedang beribadah di Gibeon. Dan malam-malam, ketika Salomo lagi tertidur, Tuhan berbicara kepada Salomo, Salomo, apa yang kau minta daripadaku? Salomo berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Dan Tuhan bilang, Salomo, bukan hanya hikmat yang kuberi, kekayaan pun kuberi, kemuliaan pun kuberi, nama masuk pun kuberi. Semuanya diberikan Tuhan kepada Salomo di mana? Di Gibeon. Kapan? Pada saat dia beribadah. Amin. Gereja Tuhan, jangan anggap penting ibadah seperti ini. Anda terhubung pagi hari ini dengan ibadah yang luar biasa ini. Engkau akan melihat kesehatanmu dijamin oleh bilur Yesus. Haleluya. Maka yang pertama, saudaraku, adalah biarlah matamu melihat keajaiban dari firman Allah yang ada dengarkan pagi hari yang luar biasa ini. Amin. Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat yang ke-18, singkapkanlah mataku, Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Biarlah matamu dan mataku pagi ini melihat keajaiban dari firman Tuhan. Amin. Biarlah matamu dan mataku pagi hari ini bisa mengakses misteri atau rahasia di balik kemakmuran yang berkelanjutan. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 Ayat 25. ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. atau anak cucunya minta-minta roti. Anak cucunya mengemis minta roti. Pernahkah saudara melihat, saudaraku, anak raja mengemis? Gak mungkin, Bapak Ibu. Anda adalah anak raja. Amin. Engkau telah ditebus oleh darah Yesus. Tidak seorang pun ditebus menjadi seorang pengemis. Engkau telah ditebus agar engkau dan saya menjadi berkat. Maka saudaraku, pastikan Anda dan saya harus menjadi berkat. Maka Tuhan selalu mengizinkan per periode waktu tertentu akan selalu ada namanya krisis. Itu bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Tapi dengarkan ini. Di masa krisis itulah justru Tuhan mau engkau dan saya mengerjakan tugasmu. Mengerjakan apa tujuan mengapa kamu makmur. Karena tujuan kamu makmur adalah agar kamu menjadi berkat. Amin. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Mengapa Tuhan membuat Abraham makmur? Karena tujuan utama adalah agar kamu menjadi berkat. Mengapa Tuhan memberkatimu? Menaruh kekayaan di dalam rumahmu. Mazmur 112 ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan dalam rumahmu.
adalah karena agar engkau dan saya menjadi berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. dan memberkati engkau, Aku akan memberkatimu. serta membuat namamu masyhur, Aku akan membuat namamu masyhur. dan engkau akan menjadi berkat. Tidak ada orang diberkati tanpa tujuan. Pak, boleh nggak Pak Pendeta saya diberkati Tuhan tanpa tujuan? Tidak ada. Tidak ada orang diberkati tanpa tujuan. Semua orang diberkati karena Tuhan punya agenda. Dan Tuhan mau engkau dan saya harus masuk dalam agenda Tuhan yang luar biasa. Agar engkau dan saya menjadi berkat. Amin. Dan kemakmuran Anda butuhkan bukan nanti ketika Anda mati masuk sorga. Tidak. Anda tidak membutuhkan kemakmuran di sorga. Anda membutuhkan kemakmuran kelimpahan di muka bumi ini. Agar engkau dan saya, saudaraku, terlibat dalam tujuan Tuhan. Apa itu? Agar engkau dan saya menjadi berkat. Maka sekali lagi dalam Mazmur 37 ayat 25. Tidak ada anak raja yang menjadi pengemis. Nggak ada. Dan Anda dan saya harus sadar, Anda itu anak raja. Amin. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, Tidak pernah orang benar ditinggalkan. atau anak cucunya meminta-minta roti. Atau anak cucunya meminta roti. Tidak pernah. Yesaya 54 ayat 12. Yesaya 54 ayat yang ke-12, aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, Bapak Ibu, kemuncak-kemuncak tembokmu itu dari batu delima. pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, Pintu-pintu gerbang rumahmu dari batu manika merah. dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Lanjutkan terus, haleluya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, Semua anak-anakmu menjadi murid-murid Tuhan. dan besarlah kesejahteraan mereka. Dan besarlah kemakmuran anak-anak yang lahir dari rahimmu. Amin. Haleluya. Gak ada anakmu yang narkoba. Gak ada anakmu yang kawin cerai. Tidak ada. Gak ada anak-anakmu yang gagal pengangguran. Tidak ada. Semua anak-anakmu adalah murid-murid Tuhan. Amin. Masalahnya gereja Tuhan, banyak anak-anak jadi pemberontak. Kenapa? Karena tidak pernah dididik orang tuanya firman Tuhan. Gereja Tuhan, engkau tidak akan perlu kesulitan untuk mendidik anakmu bagaimana menghormati Tuhan. Kalau engkau telah menginvestasikan uangmu, waktumu, melatih dia beribadah. Kita harus belajar kepada Abraham. Bagaimana Abraham mendidik Ishak bagaimana cara menghormati Tuhan. Maka Ishak yang masih remaja itu dia tahu tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Maka Ishak yang masih remaja berkata, Bapak, di sini ada kayu, di sini ada pisau. Bapak, mana anak domba yang harus dipersembahkan itu? Dari sini kita belajar bagaimana Abraham berhasil mendidik Ishak. Bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya mempersembahkan korban, bagaimana caranya menghormati Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, kalau engkau mendidik anak-anakmu dari sejak dini untuk beribadah kepada Tuhan, membaca Alkitab, engkau tidak akan pernah kesulitan. Engkau tidak akan, saudaraku, panen anak-anak pemberontak, anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Ada satu jemaat, Bapak Ibu, saya lihat anak-anaknya udah kaya, sukses, takut Tuhan, menghormati orang tua. Saya tanya, Bu, apa rahasianya, Bu? Pak Pendeta nggak tahu. Dia bilang, waktu kebetulan anaknya laki-laki, Bapak Ibu. Waktu anak saya laki-laki, saya langsung agak shock, Pak Pendeta. Kenapa? Karena abang-abang saya, aduh, pemabuk. Abang-abang saya, pemberontak. Gak ada takutnya sama Tuhan. Jadi waktu saya mengandung anak saya laki-laki, ada rasa takut. Jangan sampai anak saya ini seperti abang saya. Jadi yang saya lakukan, Pak Pendeta, sejak anak saya kecil itu, saya datangi anak saya itu tiap-tiap pagi. Saya rentangkan tangan saya. Saya berkata, Tuhan berkati anak-anakku ini, ubahkan anak-anakku ini. Jangan sampai anak-anakku ini seperti abang saya. Dari kecil. Jadi Pak Pendeta, kalau anak saya sekarang, Pak, udah sukses berhasil, tapi takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya, itu bukan pekerjaan satu malam, Pak Pendeta. Itu adalah pekerjaan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun investasi. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk anak-anakmu?
Gereja Tuhan. Bagaimana kau bisa melatih anakmu berdoa, kamu nggak pernah berdoa? Bagaimana kamu bisa melatih anakmu baca Alkitab, kamu sendiri nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana kamu menyuruh anakmu menyanyikan lagu rohani, kamu sendiri nggak suka lagu rohani? Bagaimana anakmu mengajari anakmu persembahan persepuluhan, kamu sendiri tidak pernah persembahan persepuluhan? Gereja Tuhan. Maka tadi, kembali kepada Yesaya pasal 5 tadi itu. Kembali Yesaya pasal 5. Anda harus tahu ini adalah destinimu. Anda bukan orang biasa, Bapak Ibu. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama mulai. Sadari bahwa Anda adalah pokok anggur pilihan Tuhan. Amin. Anda ditanam bukan untuk gagal, Bapak Ibu. Engkau ditanam di sana supaya engkau dan saya menghasilkan buah anggur yang manis. Saya berdoa ketika Anda mendengarkan firman ini mulai hari ini. Sadari bahwa Tuhan sedang menanti agar engkau dan saya berbuah yang manis. Hari ini Tuhan sedang menanti. Engkau ditebus bukan untuk menghasilkan buah yang asam. Tuliskan di ruang komentar, saya ditebus bukan untuk menghasilkan buah yang asam. Segalanya Yesus telah kerjakan atasmu. Darahnya telah dicurahkan. Segalanya telah diberikan kepadamu. Bilurnya telah diberikan. Darahnya telah diberikan. Segalanya telah diberikan. Apalagi yang tidak diberikan kepadamu. Segalanya Tuhan telah berikan kepadamu. Dan dia menanti supaya engkau dan saya berbuah yang manis. Berbuah yang lebat. Amin. Yesaya pasal yang kelima 1 mulai. Yesaya 5 ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dia mencangkul dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Dan menanami kebun anggur itu dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ia mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Menggali lubang untuk tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Bapak Ibu, engkau ditebus bukan untuk menghasilkan buah anggur yang asam. Bukan gagal. Engkau ditebus untuk kebesaran. Engkau ditebus untuk keluar biasaan. Engkau ditebus untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang dasar. Perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Tapi sekali lagi, yang pertama tadi apa? Kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengertian akan firman Tuhan. Banyak orang gagal. Kenapa? Karena nggak tahu kuncinya. Nggak tahu rahasianya. Kalau engkau dan saya hari ini, saudaraku, disingkapkan, matamu terbuka, melihat keajaiban-keajaiban dari firman itu. Bahwa Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Anda adalah anak raja. Tidak ada anak raja yang akan jadi pengemis, tidak ada. Maka dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah kulihat orang yang telah ditebus itu ditinggalkan Tuhan. Dan mereka tidak pernah jadi peminta-minta roti. Yesaya 54 ayat 12 tadi. Ulangi lagi, Yesaya 54 ayat 12. Ini adalah destinimu. Yesaya 54 ayat yang ke-12. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Amin. Pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah. Amin. Dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Amin. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Semua anakmu akan jadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Dan besarlah kemakmuran anakmu. Kesejahteraan anakmu, lanjutkan terus. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan dan saya ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Bapak Ibu, engkau dan saya akan jauh dari pemerasan. Engkau akan jauh dari penindasan. Tidak ada yang bisa menindasmu. Tidak ada yang bisa memeras kamu. Amin. Anda adalah orang yang diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin.